Oke, kita mulai 19.30. Soalnya kalau nunggu-nunggu nanti semakin lama semakin molor begitu. Mari kita berdoa untuk kita memulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh diberikan satu kesempatan untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Meskipun ini adalah sebuah tema yang sangat umum dan sangat familiar bagi kami tentang iman yang kami sebutkan, kami klaim miliki kami sehari-hari. Tetapi ajar kami Tuhan untuk mau lebih mendalami iman kami, mengerti karakter iman kami sehingga kami boleh semakin bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga rekan-rekan kami yang mungkin dalam proses bergabung, kiranya Tuhan menyertai mereka bergabung di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jadi kita kembali berbicara masalah iman begitu. Mengapa kita iman itu seperti yang tadi di dalam doa saya katakan sesuatu yang mungkin sehari-hari begitu. Kenapa? Kita mengklaim kita punya iman. Jadi sering kita menyebut bahwa dengan iman dan sebagainya, iman di dalam Tuhan Yesus dan sebagainya begitu. Mungkin ini jadi satu hal yang sangat familiar bagi kita, membuat kita terbiasa, tetapi justru itu jebakan bagi kita adalah ketika sesuatu itu kita anggap biasa dan familiar dengan kita, biasanya kita abaikan begitu saja, begitu kita abaikan nilai pentingnya. Padahal justru sesuatu yang sehari-hari yang familiar dengan kita itu justru menjadi satu hal yang seharusnya kita berikan perhatian yang lebih. Jadi demikian juga dengan iman kita. Gitu. Kita mengaku orang beriman, benar nggak sih kita itu benar-benar memiliki iman begitu di dalam Tuhan begitu. Nah, kalau kita bicara kemarin tentang apa itu iman, apa namanya, dalam kaitannya dengan Kristus begitu, bahwa kalau Tuhan memberikan kita iman, maka pasti Dia akan memberikan kita iman itu di dalam Kristus, bukan iman yang lain. Itu dua hal yang pasti akan satu paket begitu. Jadi iman yang benar adalah iman di dalam Kristus. Jadi ketika Tuhan memberikan iman, pasti Dia akan mempersekutukan kita dengan Kristus. Nah, hari ini kita akan bicara elemen iman. Apa itu elemen? Elemen itu istilahnya ya fitur atau apa ya, bahan penyusun begitu. Jadi kalau tidak ada elemen-elemen ini begitu, ya berarti kita belum bisa dikatakan beriman secara sempurna, beriman secara benar begitu. Jadi kita baru dikatakan beriman kalau kita memiliki elemen-elemen itu secara lengkap di dalam iman kita begitu. Nah, kita mungkin pernah sering elemen iman, tetapi kita akan ulangi lagi dan saya ingin tambahkan bagaimana itu digunakan secara relatif praktis di dalam kehidupan iman kita dan bagaimana kita menumbuhkan iman kita. Nah, kita buka dulu di Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17.
itu adalah dan hasil dari hikmat yang diterima oleh Timotius itu adalah menuntun Timotius, engkau yang dimaksud jelas Timotius karena ini surat untuk Timotius, kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau kita bicara iman, keselamatan, tidak bisa dilepaskan dari hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu yang menuntun kita kepada iman oleh Yesus Kristus, begitu. Jadi sekali lagi iman tidak bisa dilepaskan dari hikmat. Yang artinya apa? Iman memiliki aspek hikmat dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, keselamatan dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kadang dipakai secara apa ya? Entah itu bergantian atau saling memperkuat satu dengan yang lain. Misalnya dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan yang menghendaki, maksudnya Allah, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi keselamatan dan memiliki pengetahuan akan kebenaran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang diselamatkan, pasti dia akan dibawa dan memiliki pengetahuan akan kebenaran. Demikian juga orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran pasti akan berujung begitu pada keselamatan begitu. Bukan berarti kita diselamatkan oleh pengetahuan kita. Sekali lagi kita harus ingat bahwa faith atau iman itu adalah respon begitu. Respon terhadap apa yang Allah nyatakan kepada kita. Jadi respon kita kepada apa yang Allah nyatakan itu ya salah satunya adalah iman kita ketika kita beriman begitu. Jadi elemen pertama dari iman adalah pengetahuan. Kita tidak bisa mempercayai atau beriman kepada sesuatu yang sama sekali kita tidak tahu begitu. Bagaimana seseorang bisa beriman kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak pernah mendengar sama sekali tentang Tuhan Yesus begitu. Tidak pernah tahu tentang Tuhan Yesus begitu. Jadi iman tidak pernah bisa dipisahkan dari pengetahuan. Iman kita hanya bisa mengimani apa yang kita tahu dan bahkan pengetahuan itu terus-menerus ditambahkan untuk kita apa? Menumbuhkan iman. Misal di dalam Efesus 4 ayat 13, Filipi 1 ayat 9 yang kita baca beberapa di PA awal kita begitu. Jadi sekali lagi elemen pertama dari iman adalah pengetahuan karena kita hanya bisa mengimani apa yang kita tahu. Nah, kita tahu siapa ini almarhum R.C. Sproul begitu. Dia mengatakan hal yang menarik begitu. The gospel is only good news when we understand the bad news. Injil itu hanya menjadi berita baik bagi kita ketika kita memahami berita buruknya begitu. Jadi menarik dia dari sini kita melihat bahwa apa itu Injil? Injil adalah berita, kayak kita bilang itu kabar baik. Betul. Kalau ada kabar baik, kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk begitu. Nah, melalui kalimatnya ini R.C. Sproul secara implikatif mengatakan bahwa seseorang bisa menerima kabar baik itu kalau apa? Kalau dia mengerti kabar buruknya. Jadi memberitakan Injil tidak salah loh kalau kita memberitakan kabar buruk begitu. Injil nggak bisa dilepaskan dari kabar buruk begitu. Meskipun Injil itu kabar baik, itu ibarat dua sisi mata uang. Lalu apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah engkau berdosa dan binasa. Karena engkau berdosa dan itu mengakibatkan kebinasaan, kalau engkau tidak mau binasa,
Begitu. Engkau terpisah dari Allah, itu kabar buruk. Dan kalau engkau tidak mau terpisah dari Allah, maka ini loh kabar baiknya. Anda berpengharapan. Ada jalan keluar, yaitu apa? Injil di dalam Kristus. Jadi, untuk mengerti kabar baik, kita harus mengerti kabar buruk. Artinya apa? Kita membutuhkan isi informasi tentang kabar buruk itu bahwa kita berdosa dan binasa, maka kita baru bisa menyodorkan sebuah kabar baik bahwa dosa itu ada jalan keluar. Nah, antara bad news dan good news itu artinya ada keterkaitan logika. Karena ada bad news maka ada good news, dan itu kemudian diresponi dengan iman. Maka tidak bisa tidak. Sekali lagi, iman itu memiliki elemen atau aspek pengetahuan di dalamnya. Nah, saya tidak tahu buku ini dipunya enggak ya perpustakaan ya. Nah, nanti Pak Hernadi yang bisa kasih tahu tuh buku ini ada di perpustakaan atau enggak begitu. Ada enggak Koate buku ini? The Faith. Ya kita lanjut aja. Nah, Colson dan Vickett di dalam buku The Faith halaman 36 katakan, kalau kita tidak tahu apa yang kita percayai, bahkan apa arti kekristenan, bagaimana kita dapat menghidupinya dan membelanya. Jadi ketidaktahuan kita itu melumpuhkan kita. Ketidaktahuan kita itu melumpuhkan iman kita. Ketidaktahuan itu melumpuhkan pemberitaan Injil kita. Ketidaktahuan itu melumpuhkan kehidupan kita di dalam Tuhan begitu. Makanya di daerah di 1 Petrus 3 ayat 15 misalnya, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu dan siap sedialah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengharapan yang kau miliki begitu. Jadi melalui elemen pengetahuan itu, Injil bisa di-share dengan teratur menjadi sebuah proposisi yang logis begitu. Bahwa engkau berdosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Ya karena dosa itu mati rohani dan seterusnya begitu. Jadi pengetahuan sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari iman. Kalau punya iman berarti harus punya pengetahuan. Itu aspek yang pertama, elemen yang pertama. Elemen yang kedua, kita baca Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, maksudnya di mana itu di sini? Di Injil Yohanes. Telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Injil Yohanes ditulis dari pasal 1 ayat 1 sampai kemudian sebenarnya ayat pasal 20 ayat 31 tujuannya apa? Dia memberikan bukti. Jadi Injil Yohanes itu bukan sekedar Injil, tetapi kita harus lihatnya sebagai apa? Apologetika. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi dengan pembuktian itu yang disodorkan oleh Yohanes, kita menjadi apa? Menjadi percaya. Injil itu isinya kesaksian, tanda kutip ya, informasi tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Mesias, berikut dengan argumennya. Di situ kita memperlihatkan bahwa apa? Itu adalah sebuah peperangan intelektual. Ada peperangan intelektual di situ, meskipun bukan sekedar intelektual ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya percaya. Jadi kita melihat akhirnya dari pengetahuan menuju kepada kepercayaan adalah sebuah proses. Kita hanya bisa percaya dari apa yang kita tahu. Kalau kita tidak pernah tahu ada Yesus, bagaimana kita bisa percaya ada Yesus? Bisa percaya dengan Yesus? Tidak bisa. Jadi dan iman itu bukan berarti percaya, begitu. Ada sisi kepercayaannya.
Nah, cuma permasalahannya adalah memang kepercayaan itu membutuhkan pengetahuan, gitu. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan belum tentu memiliki kepercayaan tentang apa yang diketahuinya. Misal begitu kan, saya tidak percaya kepada hoax misalnya. Saya tahu ada berita yang masuk ke telinga saya dengar begitu kan. Tapi itu pengetahuan begitu. Nah, saya tahu ada berita itu, dengar. Tapi saya tidak percaya bahwa itu adalah berita yang benar. Ya, saya tidak bisa percayai itu. Saya tidak bisa ambil tindakan. Begitu. Atau mungkin berita itu benar, tetapi saya tidak percaya. Misal, saya mau dari Bandung mau ke Semarang. Saya tidak tahu jalan. Lalu saya tanya ke orang, kalau ke Semarang ke timur atau ke barat, begitu kan? Lalu orangnya bilang, kalau mau ke Semarang ya ke timur. Itu benar kan? Kalau ke Semarang itu ke timur. Tetapi kalau saya tidak percaya berita bahwa kalau ke Semarang itu ke timur itu benar, ya apakah saya ke timur? Ya jelas enggak, mungkin saya ke barat. Tersesat? Iya, begitu kan? Karena apa? Karena bukan beritanya yang salah. Beritanya benar. Tetapi saya tidak mempercayai berita yang benar itu. Atau sebaliknya, beritanya salah tetapi saya percaya. Gitu kan? Ya hasilnya apa? Ya hasilnya kita tidak mendapatkan manfaat atau dampak dari berita yang benar itu. Begitu. Contohnya lagi yang paling, kalau kita bicara iman, itu ini. Kita bisa tahu siapa Yesus yang ditulis dalam Alkitab. Gitu kan? Banyak orang mempelajari kok tentang Yesus. Saya punya teman, dia agamanya Buddha, begitu. Satu kantor, begitu. Suatu ketika saya satu mobil sama dia ngobrol. Nah, saya ngobrol sama dia, saya baru tahu kalau dia itu suka baca Alkitab selain kitabnya sendiri, maksudnya begitu. Nah, tapi bahkan saya pernah ceritakan itu, begitu kan. Bahkan teman saya ini membuat catatan-catatan tentang ayat-ayat yang ya satu menurut dia bagus, dua yang menurut dia membingungkan, tiga ayat yang membuat dia kontroversi, lalu disodorkan ke saya maksudnya apa begitu. Ya waktu itu saya tidak pinter-pinter amat sih, cuman dia rada kaget juga saya lihat kelakuannya dia begitu. Saya aja yang ngaku Kristen tidak kayak begitu, rajinnya begitu, malu juga begitu. Nah, dia punya pengetahuan tentang Alkitab, tapi apakah minimal ketika dia menyodorkan kepada saya itu, apakah dia menjadi seorang Kristen? Enggak, begitu. Dia tahu siapa Yesus, dia dengar, dia baca siapa Yesus, tetapi dia tidak pernah percaya bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sebuah kebenaran yang layak untuk dihidupi. Nah, ya akhirnya apa? Dia tidak bisa beriman, begitu. Kalau ini pasti tidak punya. Kalau yang tadi tidak punya sih, David yang Cakosing itu bahasa Indonesia, itu bagus bukunya. Mungkin perlu beli itu perpustakaan. Kalau ini bahasa Inggris, John Gresham Machen. Dia mengatakan demikian. The one who comes to God must not only believe in a person, but he must also believe that something is true. Faith is here declared to involve acceptance of a proposition. It is impossible according to the epistle to the Hebrews. Maksudnya dia adalah Ibrani 11 ayat 6 itu ada footnote-nya di situ. Di bukunya itu tapi kan tidak ditulis di sini begitu. To have faith in a person without accepting with the mind the facts about the person. Jadi seseorang yang datang kepada Tuhan tidak hanya percaya di dalam seseorang atau kepada sosok pribadi, tetapi dia juga harus percaya bahwa sesuatu itu benar. Iman di sini adalah mendeklarasikan berikut penerimaan terhadap dalil-dalil atau proposisi-proposisi. Misalnya adalah Allah itu menciptakan langit dan bumi. Yesus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia berinkarnasi.
Dia Allah sejati, manusia sejati. Dia mati menebus dosa kita. Dan barang siapa yang ingin dosanya diampuni harus datang ke dia. Itu proposisi kalimat-kalimat itu. Jadi saya percaya kepada berita itu, kepada Kristus. Tidak bisa Anda harus melewati pergumulan penerimaan terhadap proposisi-proposisi, dalil-dalil, atau kalimat-kalimat kebenaran yang dinyatakan di dalam pengakuan iman itu. Begitu. Jadi kita tidak bisa menerima Kristus, percaya bahwa Kristus itu Tuhan, begitu. Kalau kita tidak menerima kita tidak bisa dikatakan memiliki kepercayaan kepada Kristus kalau kita tidak menerima proposisi-proposisi itu. Jadi sekali lagi kepercayaan atau penerimaan gitu kan, bahasa Latinnya assensus begitu. Penerimaan bahwa yang siensia, yang pengetahuan itu adalah sebuah kebenaran. Dan kemudian dilanjutkan oleh Megan, dia bilang, adalah sesuatu yang mustahil menurut surat Ibrani. Mustahil apa? Kalau memiliki iman kepada seseorang, kepada Tuhan, tanpa menerima dengan pemikiran, fakta-fakta tentang orang tersebut. Jadi tidak mungkin seseorang itu memiliki iman, percaya kepada Kristus kalau menolak fakta-fakta tentang Kristus. Maka percaya kepada Kristus tidak bisa hanya sekedar percaya yang penting Kristus. Selalu ada pertanyaan lanjutan tentang iman. Kristus yang mana? Yang diberitakan Alkitab. Oke, Alkitab memberitakan Kristus yang mana? Nah, itu jadi satu hal yang selalu membuntuti kepercayaan kita, proposisi-proposisi. Itu elemen kedua dari iman. Penerimaan atau kepercayaan bahwa pengetahuan yang kita dengar atau yang kita baca itu benar-benar betul atau betul-betul benar. Cukup di situ. Apakah ketika saya percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, terus berarti saya punya iman? Saya punya pengetahuan Yesus adalah Juru Selamat. Saya percaya Yesus adalah Juru Selamat. Berarti cukup saya punya iman di dalam Kristus. Jawabannya enggak. Gitu loh. Masih ada satu elemen lagi yang sangat vital yang menjadi elemen dari iman. Yaitu ini, pengandalan dan ketaatan. Atau bahasa Latin yang dipakai itu fiducia. Jadi iman mistis seperti dalam pertemuan kita yang pertama, itu bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan. Jadi bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, tetapi mempercayakan keselamatan kita kepada Kristus. Jadi kalau kita bicara beriman, ya berarti menyerahkan seluruh hidup kita untuk dibentuk, untuk diampuni, dibentuk, dan dipakai oleh Allah. Jadi progresnya kira-kira demikian. Pengetahuan, kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Itu pengetahuan kita. Tapi apakah itu benar atau enggak? Ada orang yang enggak percaya. Begitu. Nah, kepercayaan itu, penerimaan itu adalah saya percaya bahwa proposisi, dalil, kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat adalah kebenaran yang layak untuk dipegang, dipercayai, dan dihidupi. Itu kepercayaan. Tetapi apakah cukup? Ketika kita percaya berarti kita punya iman. Enggak. Butuh satu hal lagi, yaitu pengandalan. Bahwa kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Kristus, mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Untuk apa? Terus kita apa? Datang kepada Dia dan memohon agar dosa kita itu diampuni. Itu kalau kita bicara dosa, begitu. Itu, dan ketika kita memohon kepada Dia, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, tidak ada jalan lain di dunia ini selain Engkau yang dapat menyelamatkan saya.
Maka ampuni dosa saya serahkan kehidupan saya kepada di tangan-Mu. Saya tidak akan menyerahkan hidup saya kepada pribadi yang lain untuk keselamatan saya. Saya hanya mengandalkan Engkau satu-satunya untuk apa? Untuk keselamatan dan kemerdekaan saya dari dosa. Nah, itu baru punya iman. Karena dia punya pengetahuan, karena dia punya kepercayaan, penerimaan terhadap pengetahuan itu benar, dan dia memiliki ketaatan, memiliki pengandalan. Maka beriman berarti kepada Kristus sebagai juru selamat, berarti percaya dosa kita sudah diampuni, dan percaya saya sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kalau saya sudah mempercayakan kehidupan saya kepada Dia, sisi lainnya adalah ya saya juga percaya kalau dosa saya sudah diampuni, begitu. Itu sisi lain dari pengandalan begitu, dari dosa saya begitu. Jadi itu yang sisi yang satunya ini begitu kan, yang yakin dan percaya bahwa dosa saya benar-benar diampuni, itu yang membuat kita, salah satu hal yang membuat kita kokoh di dalam kehidupan iman kita. Kita tidak lagi dihantui rasa bersalah, tetapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa. Makanya saya pakai yang kedua itu, yang biasa pakai bahasa Latin fiducia, itu artinya juga iman. Fide itu kan iman. Tapi saya pakai dua kata untuk menjelaskan, yaitu apa? Pengandalan dan ketaatan. Jadi begini, kalau saya menyerahkan dosa saya untuk diampuni, artinya dan beriman itu artinya apa? Saya percaya bahwa dosa saya itu sudah diampuni. Saya sudah diampuni dari dosa. Tuhan tidak mengampuni dosa. Tuhan mengampuni saya dari dosa saya dan membebaskan saya dari dosa, dari perbudakan dosa. Jadi kalau saya percaya bahwa saya sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, maka praktika hidup yang logis dari kepercayaan kehidupan yang dibebaskan dari dosa adalah dia keluar dari kehidupan dosa. Saya kasih satu ilustrasi yang sering dipakai. Bagaimana caranya menjinakkan gajah liar? Agar apa? Agar gajah itu jinak, terus tidak kembali ke hutan, begitu kan? Tidak lari, begitu. Caranya begini. Ketika bayi gajah itu masih liar, masih nuakal, begitu kan? Entah baru ditangkap, entah baru lahir, begitu. Dia sering lari ke sana kemari, terus hilang, begitu. Lalu si pelatih itu mengikat kaki gajah itu dengan tali tuambang yang besar, begitu. Lalu diikatkan di sebuah tonggak atau pohon yang sangat kuat. Lalu si anak gajah itu dia meronta-ronta, dia pengen pergi begitu kan, tetapi tidak bisa karena kakinya diikat dan diikatkan pada sebuah pohon yang besar. Kekuatannya tidak cukup untuk merobohkan pohon karena dia juga masih kecil begitu. Dan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dia di situ diikat begitu sampai dia besar. Nah, sampai dia besar, lalu apa yang terjadi? Talinya dipotong. Tetapi tali yang mengikat kaki gajah itu tidak dilepas. Saya dulu pernah ingat waktu kecil ke kebun binatang. Ketika saya pernah satu kali perhatikan tanpa sadar begitu. Gajah itu pakai gelang di kebun binatang. Saya ingat betul. Gelang itu tali tambang yang besar. Tapi tidak kemana-mana gelang. Saya dulu tidak tahu kenapa dikasih gelang. Saya baru tahu gelang itu kenapa dikasih supaya tidak lari. Loh, yang kasih gelang supaya tidak lari ya. Kalau mau tidak lari ya diikat. Begitu loh. Nah, tetapi kenapa hanya sebuah gelang yang tidak diikat kemana-mana membuat gajah itu tidak lari? Karena dia percaya dia masih terikat dengan sebuah pohon. Gara-gara dia merasakan gelang di kakinya. Dia tidak bisa percaya bahwa dia sudah bebas dari pohon yang mengikat, dari tambang yang mengikat. Kalau dia percaya dia bebas, dia mungkin pergi.
sama dengan kita. Kita tidak akan konsekuensi logis. Kalau saya sudah dibebas, saya yakin dan percaya bahwa penebusan Kristus itu benar-benar berdampak manjur untuk keselamatan dan kemerdekaan saya dari dosa. Maka konsekuensi logis dan implikasi logis dari kepercayaan saya bahwa saya sudah dibebaskan dari dosa adalah saya hidup keluar dari dosa. Itu yang nanti saya khotbahkan minggu tentang itu manusia lama dan manusia baru. Jadi karena saya percaya bahwa saya sudah dibebaskan dari dosa, maka sekarang saya taat untuk hidup melawan dosa dan membersihkan diri dari dosa kita. Kenapa? Loh, kamu sudah dibebaskan kok. Bisa enggak saya membersihkan diri dan melawan dosa? Percaya enggak kalau kamu bisa? Ya seharusnya percaya. Kenapa? Karena saya percaya kekuatan dan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada saya untuk apa? Lepas dari dosa. Maka enggak bisa. Iman itu sekedar tahu, sekedar percaya, terus sekedar mengandalkan, selesai. Pengandalan itu melahirkan apa? Ketaatan. Maka tidak heran, iman tanpa perbuatan, seperti kata Yakobus, adalah mati. Kenapa? Karena karena ketaatan adalah konsekuensi logis dari sebuah kepercayaan bahwa saya dibebaskan dari dosa. Maka perbuatan-perbuatan saya adalah perbuatan-perbuatan yang sama seperti seharusnya orang yang sudah bebas dari dosa. Nah, di dalam Roma 16 ayat 26 dikatakan di situ, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitahukan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk apa itu? Membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi sekali lagi, segala macam pengetahuan yang diberikan, disampaikan kepada kita yang membuat kita percaya. Injil itu, dalil-dalil itu, proporsi-proporsi itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu jalan keselamatan dan kita menyerahkan diri kita kepada Kristus yang satu-satunya yang menyelamatkan itu, dan berikutnya membimbing kita kepada ketaatan iman. Iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita punya iman, percaya bahwa Yesus membebaskan kita dari dosa, maka kita akan mengikuti teladan Dia untuk hidup dari dosa. Nah, kita kembali ke Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Kita tidak akan baca terlalu banyak, begitu. Saya ajak kita semua untuk kembali ke satu ayat yang ini aja. Kemarin sudah dibahas sebentar. 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Coba kita semua buka Ibrani pasal 11. Kita tidak akan baca, tapi kita akan lihat Ibrani 11. Kita buka di rumah, kita buka sama-sama Ibrani 11. Sampai ke ayat yang 6, dikatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ayat 7, begitu kan? Pertanyaan kemudian kan gini, apa yang membuat Allah berkenan kepada orang yang beriman kepadanya? Apakah sekedar karena mereka beriman, begitu? Itu satu hal saya sudah jelaskan kemarin, begitu. Ini yang kedua. Jadi saya memang simpan, begitu. Apakah kalau saya beriman pasti berkenan, begitu? Titik. Yang penting kan saya beriman, begitu. Misal begini, saya adalah anak dari ayah saya, ya pasti masa anak anak ayah orang, begitu. Nah, bisa enggak saya mendukakan hati ayah saya? Bisa enggak saya
ayah saya jengkel sama saya. Gitu. Ya, saya yakin bisa. Orang saya melihat, orang saya berbuat kok begitu kan, berbuat hal yang membuat ayah saya marah begitu. Ya akhirnya saya tahu begitu Evans anak saya berbuat hal yang saya tidak berkenan begitu kan, dia malas main melulu, ya saya pasti marah begitu, saya tidak berkenan begitu. Nah, jadi bisa saya tidak berkenan kepada anak saya. Jadi tidak bisa hanya kalau saya adalah anak ayah saya, berarti dia pasti berkenan kepada saya. Kenapa? Karena saya adalah anak dia. Enggak begitu. Enggak cuma itu. Nyatanya dia bisa marah. Nyatanya Tuhan juga bisa marah sama kita, begitu kan? Meskipun bukan berarti menghukum ya, tetapi di dalam Kristus, di dalam iman kita tidak ada lagi penghukuman, tetapi hajaran ada, begitu. Tuhan bisa tidak berkenan kepada perbuatan-perbuatan kita yang berdosa. Makanya Paulus mengajarkan kita untuk jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti kita bisa membuat Roh Kudus berduka, meskipun kita adalah anak Tuhan, begitu. Nah, lalu selain yang membuat kita berkenan itu adalah anak Tuhan, karena kita anak Tuhan, apalagi sih yang paling penting? Kenapa? Apa yang membuat Allah orang beriman itu berkenan kepada Tuhan? Nah, di dalam Ibrani 11, 7 sampai 40, di situ dikatakan saksi-saksi iman. Kita tidak baca satu-satu, salah satu contoh. 2. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, maksudnya banjirnya itu, dengan taat mempersiapkan bahtera. Gara-gara dia taat, dia dihina sama orang-orang. Ngapain lu panas-panas bikin bahtera di atas bukit, begitu kan misalnya kan. Nah, tapi Nuh taat. Karena dia percaya bahwa Allah benar-benar akan menghukum dunia. Begitu. Itu pertama. Jadi karena iman, maka Nuh taat. Yang kedua ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya. Nah, karena iman maka taat. Karena iman maka taat. Itu yang membuat Allah berkenan kepada orang yang beriman. Bukan sekedar dia punya iman, tetapi terlebih lagi. Karena melalui imannya itu, orang beriman taat kepada Tuhan. Jadi iman yang sejati selalu akan melahirkan ketaatan. Meskipun itu diperoleh dengan usaha dari pihak manusia sekalipun. Tetapi ada usaha dari manusia untuk apa? Dari kita untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan adalah elemen yang terakhir dari iman. Jadi kalau kita punya iman, tahu dari mana? Kita punya 3 hal itu, Mbak. Kita punya siensia, pengetahuan, punya asensus, persetujuan bahwa kita setuju bahwa pengetahuan itu benar, saya percaya bahwa pengetahuan itu benar, dan saya taat menyerahkan kehidupan saya kepada apa yang saya tahu dan kemudian apa yang saya percayai. Dan itulah melahirkan apa? Melahirkan perbuatan-perbuatan yang nyata di dalam hidup. Maka teolog-teolog macam John Frame, saya setuju dengan dia. Iman bukan sekedar apa yang kita percayai, tetapi iman adalah sesuatu yang kita lakukan, yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Iman itu orang baru dikatakan beriman kalau dia taat. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kembali ke Roma 1 ayat 17. Ya tadi kita baca. Saya minta speakernya dibuka deh. Saya mau tanya. Seorang baca lagi Roma 1 ayat 17. Ya, supaya saya bisa istirahat tenggorokannya. Minta seorang baca Roma 17.
Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita fokus hari ini di satu frase yang di tengah itu aja. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada berapa kata iman di situ? Ada berapa kata iman di situ? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada berapa kata iman di situ? 3. Hah? 3. Yang mana aja? Dari satu frase itu ya. Frase yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Begitu. Satu frase itu. Ada berapa kata iman? Saya tidak bicara satu ayat ya. Kita bicara satu frase. Frase yang mana? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu aja. Nah, 2, Pak. Nah, 2. Pertanyaannya adalah, iman yang pertama, tempat yang bertolak itu, ya sama enggak dengan iman di mana kita dipimpin ke situ, begitu. Jadi iman yang pertama dengan iman yang kedua itu sama enggak? Iman yang pertama dengan iman yang kedua itu sama enggak? Ada yang coba jawab? Beda. Bedanya di mana? Iman yang pertama itu iman kita gitu. Sedangkan iman yang kedua ya kepada Allah gitu. Maksudnya gimana untuk iman kita dan iman kepada Allah? Pertanyaannya gini, iman kepada Allah itu imannya siapa? Dari keyakinan kita yang memimpin kita kepada kepada Allah gitu, kepada ketaatan kepada Allah gitu. Dari keyakinan kita memimpin keyakinan kepada Allah, begitu? Ya. Ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi iman yang pertama tidak ada ketaatannya. Ya ketaatan karena keyakinan kita jadi taat gitu. Itu yang pertama toh? Iya. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, yang kedua, berarti yang pertama ada ketaatannya, yang kedua ada ketaatannya ya, juga. Ya, sama berarti ya? Iya, cuman kan itu kan karena ada fokusnya, yaitu fokusnya Allah gitu. Kalau yang pertama fokusnya bukan Allah berarti. Yang pertama itu muncul dari dalam diri kita yang ya iman itu karena kita juga diberi oleh Allah, bisa seperti itu. Nah yang kedua diberi dari oleh Allah juga enggak? Sama gitu. Nah ya, berarti bedanya di mana Pak? Katanya beda. Berarti yang pertama diberi oleh Allah, muncul dalam diri kita. Yang kedua muncul dari dalam diri kita enggak? Yang pertama, kan? Ya kalau istilah imannya sama, tapi dalam prakteknya kan itu reaksi dan menuju kepada sang pemberi gitu. Berarti yang pertama, iman yang pertama tidak menuju kepada sang pemberi. Karena diberi sehingga mampu menuju pada sang pemberi gitu. Nah, yang lain oke, tampung dulu begitu. Yang lain? Ada yang setuju sama Pak Har atau ada yang tidak setuju, boleh? Kita diskusi sedikit. Saya paling senang buat orang bingung soalnya, gitu. Saya sama anak KTB anak-anak itu di Bina Bakti ya kerjanya tak bikin bingung, tapi mereka suka dibikin bingung begitu kan. Yang penting kan dijawab belakangnya begitu. Jawabannya ada yang mau menjawab lagi? Jawabannya, iman yang pertama dan yang kedua itu ada samanya, ada bedanya. Yang pertama memimpin kita dari, itu kan sebelumnya bicara tentang Injil toh, yang menjadi kekuatan Allah begitu kan, yang memberikan kita iman dan menuntun kepada iman. Nah, kalau
itu iman kepada Kristus, sama-sama iman di dalam Kristus. Kalau yang namanya iman, ya itu kan punya elemen yang tadi kita pelajari 3 hal itu. Ya toh? Nah, pertanyaannya, iman yang pertama dengan iman yang kedua tadi, elemennya sama enggak? Iman tempat kita bertolak tadi, begitu. Dengan iman tempat kita dipimpin sampai ke sana, itu elemennya sama enggak? Gitu kan? Iman, elemennya adalah pengetahuan, kepercayaan, pengandalan, dan ketaatan. Itu kan elemennya, toh? Nah, berarti kalau yang namanya iman, berarti punya 3 itu. Gitu. Nah, di dalam Roma 1 ayat 17, ada 2 kata iman di situ. Nah, pertanyaannya, elemen iman dari kata yang pertama, tempat iman pertama kali bertolak itu, kepada dan memimpin kepada iman, kan? Berarti ada iman yang lain yang kemudian kita dipimpin kepada iman yang itu, begitu kan? Ada 2 iman di situ. Nah, 2 kata iman di situ. Pertanyaannya adalah, kata iman yang pertama dengan kata iman yang kedua, itu elemen imannya sama enggak? Yang pertama ya elemennya ya pengetahuan, kepercayaan, pengandalan, begitu, atau ketaatan. Yang kedua mungkin bukan, ada ketambahannya, begitu. Makanya elemennya jadi 4 atau 5. Yang bertolak elemennya 3 dulu, nanti dipimpin sampai elemennya jadi lebih. Semakin dewasa elemen imannya semakin banyak. Itu 1. Atau elemen yang pertama 3. Pengetahuan, kepercayaan, ketaatan. Terus elemen yang kata iman yang kedua ya sama. Apa itu? Pengetahuan, kepercayaan, dan ketaatan. Nah, yang mana tuh? Gitu. Itu pertanyaan saya. Yang pertama, elemennya beda. Yang 1 3, yang 1 4, begitu kan? Atau mungkin berubah, sama-sama 3 tapi berubah. Tapi pokoknya kan beda. Atau elemennya tetap sama 3 itu aja. Tempat kita bertolak pertama kali dan dipimpin kepada iman tempat tujuan kita itu, elemennya tetap sama 3 itu. Ya apa ya? Pengetahuan, kepercayaan, ketaatan, begitu. Yang mana? Elemennya sama. Elemennya sama. Iya, elemennya sama. Cuman Terus ada tapi, cuman elemen pertama itu dari sisi kita. Dari sisi kita sebagai penerima anugerah keselamatan. Kalau yang kedua itu ya Allah sendiri gitu sih, pemberi anugerah itu gitu. Nah, oke, ada yang lain? Ada yang lain? Coba jawab. Atau bingung sama pertanyaan saya? Iya, Pak, enggak pernah tanya gitu. Enggak pernah mikir ke sana, sama enggak ya? Gitu kan, itu baru ngomong 1 frase, begitu. Jawabannya ini. Elemennya sama. Elemen tempat kita bertolak dengan elemen tempat kita nanti dipimpin ke sono, begitu kan? Yang kedua itu ditulis itu. Elemennya sama. Yaitu karena namanya iman ya elemennya 3. Itu ya berarti ya mau iman di mana ya elemennya 3 itu. Pengetahuan, kepercayaan, sama pengandalan atau ketaatan. Yang berikutnya juga begitu. Yang namanya iman selalu dari Tuhan. Baik iman tempat kita bertolak itu juga dari Tuhan. Iman tempat kita nanti dipimpin ke sana juga dari Tuhan. Sama. Itu muncul dari dalam diri kita. Iya, karena dimunculkan oleh Tuhan. Iman yang kemudian itu juga sama, itu muncul dalam diri kita, juga dimunculkan oleh Tuhan. Sama. Kalau sama ngapain dari iman dipimpin ke sana? Nggak ada bedanya toh? Bedanya kualitas. Elemennya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Bertolak dari pengetahuan yang awal, sederhana, kepada pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan, tentang Kristus. Bertolak dari kepercayaan yang sederhana, dipimpin kepada kepercayaan yang lebih dalam.
Dari ketaatan, bertolak dari ketaatan yang sederhana, ketaatan menyerahkan hidup kita untuk ditebus dari dosa, dipimpin kepada sebuah ketaatan yang berani masuk ke dalam yang berani bergumul melawan dosa. Kualitasnya beda. Imannya, elemennya sama. Sumbernya sama. Yang beda kualitasnya. Maka sebenarnya ini yang mau saya tekankan hari ini. Bagaimana kita mendewasakan iman kita? Ya ini caranya. Memberikan dan menumbuhkan ketiga elemen itu. Jadi kalau mau iman saya bertumbuh, tambahkan pengetahuan. Jadi bisa enggak saya bertumbuh tanpa belajar pengetahuan tentang firman Tuhan? Saya bertumbuh tapi enggak mau PA. Saya bertumbuh enggak mau baca Alkitab, enggak mau merenungkan, enggak mau meneliti kitab suci. Enggak bisa. Karena elemen iman yaitu membutuhkan pengetahuan. Kalau kita mau lebih dewasa, elemennya iman itu yang ditambah. Kualitasnya maksudnya, bukan jumlahnya. Jumlahnya selalu 3. Ketika pengetahuan kita bertambah, maka pergumulan kita adalah menerima pengetahuan yang kemudian ditambahkan kemudian itu, kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Lalu, setelah saya mendapatkan pengetahuan yang baru, saya percaya pengetahuan yang baru itu benar dari Tuhan, saya lakukan tindakan ketaatan. Iman kita sudah beda. Iman yang lebih kompleks, yang lebih dalam. Lalu kalau mau bertumbuh lagi, tambahkan pengetahuan lagi. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita dewasa iman, yang pertama adalah berikan mereka pengetahuan tentang firman Tuhan. Yang kedua, yakinkan mereka bahwa pengetahuan yang kita berikan itu adalah sebuah kebenaran. Ya tentu kita harus yakin yang kita sampaikan itu benar. Kalau kita cuma ngarang ya sama aja bohong, mereka akan tersesat. Dan yang ketiga, ajak mereka untuk mentaati kebenaran yang kita terima bersama-sama. Sama, di dalam kehidupan bergereja, ketika kita ingin menumbuhkan iman jemaat, ya harus munculkan 3 program yang mengadopsi, mengakomodasi 3 hal itu. Harus ada kegiatan atau program yang memberikan pengetahuan. Yang apa? Yang meyakinkan bahwa pengetahuan yang kita berikan itu memang benar-benar betul dan patut untuk dijalani dan dihidupi. Dan dampingi mereka, sekali lagi dampingi mereka di dalam ketaatan mereka, di dalam pergumulan mereka. Maka tidak heran Allah memberikan kita itu hari ini ya maksudnya, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan para pengajar. Untuk apa? Ya untuk sekali lagi mengingatkan kita bahwa Kristus sudah menebus dosa kita. Injil itu terus harus diberitakan, bukan kepada orang yang tidak lahir baru saja. Injil diperlukan seumur hidup kita. Berita bahwa Yesus mati menebus dosa kita adalah berita yang selalu relevan dan harus diberitakan baik kepada orang non-Kristen maupun orang Kristen. Lalu ajar orang-orang yang kita didik itu, entah itu keluarga, entah itu jemaat, untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dampingi mereka di dalam pergumulan dengan nasihat dan kalimat yang membangun, yang mendorong mereka untuk memotivasi mereka untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi kita tidak bisa menumbuhkan iman tanpa menumbuhkan ketiga elemennya. Karena yang namanya iman selalu punya 3 elemen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua melihat hal ini. Element of faith as a process. Elemen-elemen iman itu sebagai sebuah proses. Apa maksudnya? Tadi saya sudah singgung. Bahwa kita tidak bisa mengimani taat kepada sesuatu yang kita tidak percayai itu benar. Saya tidak akan ke Semarang, ke timur. Kalau saya tidak percaya bahwa kalimat kalau mau ke Semarang, ke timur itu benar. Kita tidak bisa taat terhadap sesuatu yang kita tidak bisa percayai. Dan kita tidak bisa percaya sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu dulu, kemudian kita itu dibawa ke dalam kepercayaan, dan kemudian itu dibawa ke dalam ketaatan. Nah,
Yang ingin saya tekankan hari ini adalah untuk kita sama-sama merenungkan adalah the process of faith itu. Dari pengetahuan ke kepercayaan itu tidak serta-merta. Ini loh yang membuat orang banyak belajar, tetapi hidupnya tidak dewasa-dewasa. Tidak ngerti bagaimana menerapkan pengetahuan mereka itu ke dalam proses membuat program gereja misalnya. Di dalam pelayanan. Gitu kan, melayani tapi tidak sesuai dengan teologi. Mendidik anak tetapi tidak ngerti. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendak, visi Tuhan terhadap mendidik anak misalnya. Nah, kenapa? Di antara ketiga elemen itu ada, saya katakan, jeda atau apalah begitu kan, ada satu hal lagi, proses yang membawa dari satu elemen ke elemen yang lain. Nah, itu proses internal di dalam hati kita. Maka dikatakan di dalam Pemazmur, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan berbeda dengan membaca. Membaca membuat kita tahu, tapi merenungkan itu mengkaji ulang. Timbul pertanyaan, Yesus satu-satunya juru selamat? Masa sih? Lalu yang lain-lain itu apa? Sebelum kita percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, ada pergumulan-pergumulan, ada kegelisahan-kegelisahan, ada pertanyaan-pertanyaan iman terhadap pengetahuan itu sebelum kita percaya. Nah, seringkali kita sebagai seorang Kristen tidak melalui proses internal itu. Kenapa percaya? Nah, ya karena yang memberitakan adalah hamba Tuhan yang saya suka, yang saya kagumi. Maka saya percaya. Proses internalnya salah. Maka imannya tidak dewasa. Maka ketika kemudian itu berbenturan dan kita merasa bahwa misalnya kita ketahuan bahwa hamba Tuhan yang kita suka itu ternyata nipu, jangan-jangan pengajaran yang selama ini saya dengar juga sebuah tipuan, maka iman kita rontok, begitu kan, hilang. Kenapa? Karena proses internal yang seharusnya kita lalui itu tidak kita lalui. Dan ketika percaya sampai taat itu sulit juga. Itu pergumulan tersendiri. Saya mau taat misalnya, saya tidak lakukan dosa lagi, tapi saya hilang teman, gimana tak? Begitu kan, saya mau bayar harga enggak dengan hilang teman, tetapi taat. Itu pergumulan lagi loh. Layak enggak saya mendapatkan Tuhan, tetapi kehilangan teman? Bisa enggak saya dapatkan dua-duanya? Enggak bisa ya. Gitu. Bisa sih, tapi mereka harus bertobat dulu, bukan saya ikut mereka. Itu pergumulan lagi. Nah, proses-proses internal itu yang seringkali orang tidak lalui. Banyak belajar, dengar sana-sini, ikut PA sana-sini, tapi tidak dewasa-dewasa. Dan saya banyak jumpai orang-orang semacam ini. Kenapa? Karena tidak melalui proses-proses internal yang seharusnya mereka lalui. Element of faith is a process. Dari iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Itu sebuah proses. Memimpin itu, proses apa? Internalisasi. Dari memimpin dari pengetahuan ke kepercayaan, memimpin dari kepercayaan kepada ketaatan, dan itu melahirkan kedewasaan iman yang baru. Kedewasaan iman yang baru ditambahkan pengetahuan. Bergumul lagi pengetahuan yang baru ini dipimpin kepada kepercayaan bahwa pengetahuan yang baru ini benar. Dipimpin kepada ketaatan bahwa ini memang layak diikuti dan harus diikuti. Melahirkan satu kedewasaan iman yang baru. Langkah-langkah internalisasi, proses-proses antara elemen satu dengan elemen yang lain itu yang nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi, bagaimana kita menambahkan iman kita, mendewasakan? Ya, tambah melalui pengetahuan iman, melalui pendalaman kitab suci, yang memberikan hikmat yang menuntun kepada Allah. Lalu tambahkan kepercayaan terhadap pengetahuan tersebut yang seharusnya dilalui dengan sebuah analisa yang kritis, yang bertanggung jawab, bukan sekedar percaya. Ada sesuatu yang kita proses, direnungkan siang dan malam, begitu kan, dan seterusnya. Lalu tambahkan apa? Lakukan dan praktekkan pengetahuan itu dan kepercayaan dalam kehidupan kita. Maka
Apa yang kita tahu itu hikmat. Bedanya apa sih? Gini loh, saya nggak tahu tentang es krim, nggak pernah dengar tentang es krim. Lalu seorang ngasih tahu saya es krim itu apa sih? Dingin. Saya pikir dingin kan, berarti es tuh namanya juga es berarti, tapi saya pikir es balok begitu. Bukan, es krim itu bukan es balok. Wong itu lembut kayak es balok kan keras. Lembut kayak apa? Kayak mentega, mentega yang lembut. Lalu saya bayangkan mentega, berarti licin loh, berminyak. Enggak juga, lembut tapi enggak berminyak, begitu kan? Manis. Gula kan manis kayak gula. Iya, tapi bukan gula. Nah, gitu kan? Lalu apa? Jadi apa itu es krim? Es krim adalah es batu, saya serut, saya kasih mentega supaya lembut, lalu saya siram gula. Es krim bukan? Ya bukan lah. Enggak tahu apa itu namanya. Tapi kita tahu proposisi-proposisi itu sebagian. Bahwa apa? Yang namanya es krim lembut, dingin, lembut, bukan balok. Terus manis, gitu kan. Nah, tapi itu saya tahu. Tapi ketika saya disodorkan sebuah es krim, lalu saya makan es krim itu, saya cicip, saya rasakan apa yang saya pikirkan dingin. Oh, dinginnya kayak gini toh. Lembut, oh iya lembutnya kayak gini toh, bukan lagi di pikiran tapi sudah dirasakan. Dan manisnya, oh manisnya kayak enggak kayak gula sih, bener. Enggak kayak mentega juga, tapi betul lembut. Nah, proposisi-proposisi itu pengetahuan. Tetapi ketika kita mengecap es krim itu, maka pengetahuan itu berubah menjadi hikmah. Dari siensia menjadi sapiensia. Orang yang berhikmat bukan tahu, tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang sudah mengubah pengetahuan itu menjadi sebuah tindakan nyata di dalam hidup. Dia mampu mempraktekkan pengetahuan itu di dalam konteks yang benar. Saya banyak mendengar dan melihat nasihat orang salah konteks. Kenapa? Dia tidak ngerti caranya pakai pengetahuan begitu. Saya bisa kasihkan contoh banyak begitu. Nah, itu yang waktu kita hampir habis begitu. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Nah, itu yang tadi saya terangkan, saya maksudkan dengan from faith to faith. Memimpin dan bertolak dari iman. Pertama-tama iman yang menyelamatkan, sampai kepada iman yang terus bertumbuh dan kemudian dewasa. Ada satu proses di situ. Dan bagaimana kita berproses secara nyata, secara praktis, nanti minggu depan. Kita akan bahas bagaimana bertumbuh di dalam iman. Bagaimana kita menjalani proses-proses itu from element to element, from faith to faith. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bahan saya selesai. Ini mah buat minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya boleh dibuka apa namanya itu wajahnya begitu atau ininya apa namanya itu speakernya. Oke, ada pertanyaan? Halo. Oke, ada pertanyaan? Hah? Ya, kalau ini pertanyaan ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Yang pertama aja belum ada. Kalau nggak ada yang sesuai ini mau tanya apa aja dah boleh begitu. Halo, tanya. Pak Bayu. Ya. Kok nggak kedengaran ya? Sebentar. Ya, halo, gimana? Coba. Kalau pakai ini lebih jelas sih. Oke, mau tanya tadi Pak Deddy gimana? Oh ya, kedengaran ya. Nah, sekarang jelas. Tadi speakernya pakai komputer nggak ini? Nah. Gini,
Kalau kita punya imannya, bisa nggak kita pindahkan gunung itu ke laut? Oke. Pertanyaannya itu, kita diskusikan. Yang lain coba jawab, bisa enggak kalau kita punya kata kan, engkau punya iman yang memindahkan gunung, gitu toh? Nah, kalau itu pindah ke laut, enggak perlu ada kontraktor, apa namanya itu, pengurukan, begitu kan? Reklamasi pantai, punya iman, dipindah gunungnya, itu kan? Gunung Tangkuban Perahu, jadi reklamasi pulau apa itu? Gitu. Ya, coba diskusikan. Saya minta izin sebentar, gitu ya. Yang lain gunung coba itu jawab kan ya, bisa nggak begitu? Gimana? Masa kau pindahkan gunung itu kan seperti mustahil ya? Apakah itu termasuk ilmu pengetahuan? Gitu? Sorry, ada panggilan alam. Oke, bisa enggak dengan iman itu memindahkan gunung? Gitu. Kita harus melihat setiap kalimat itu apa namanya tidak bisa dipahami secara literal begitu. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Minta seorang baca yuk. 1 Korintus 13 ayat 2. Yang tanya tadi baca coba Pak Dedi. Halo? Atau siapa aja yang baca? Satu Korintus 13 ayat 2. Ya. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, perhatikan kata sekalipun di situ. Gitu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, begitu kan, dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, kan hebat begitu kan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi apa yang maksudkan Paulus di ayat itu adalah dia menggunakan gaya bahasa hiperbola, gitu. Dia ingin mengajarkan, menunjukkan betapa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan orang percaya. Kita mengaku punya iman yang luar biasa, kita punya pengetahuan, tapi kalau tidak ada kasih ya, tidak ada gunanya sebenarnya, begitu hal kayak gitu. Jadi bisa tidak dengan iman kita memindahkan gunung? Paulus
di dalam suratnya itu tidak memaksudkan demikian, gitu. Jadi bisa enggak? Ya enggak, begitu kan? Dan, kecuali dalam kehendak Tuhan sebagai sebuah mujizat bisa aja, begitu. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Gitu. Jadi kalau mau mereklamasi pantai ya tetap harus pakai pakai apa? Cut and fill, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira menjawab ya, Ko Deddy ya? Oh, jadi nggak mungkin bisa ya? Maksudnya nggak mungkin bisa. Ya, secara umum nggak bisa begitu, secara umum. Gitu. Tapi kalau kita bicara, ucapan tapi kalau Tuhan Tuhan Yesus menghendaki, itu, kenapa? kan Tuhan Yesus bilangnya cuma 1 biji sesawit aja kita juga udah bisa. Betul, tetapi ya itu tadi yang saya bilang, maksudnya enggak harus dipahami secara literal begitu loh. Yuk, ayat mana itu coba yuk. Nah, Matius 17 ayat 20. Coba begitu. ke itu. Karena kamu kurang percaya. Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan mustahil bagimu. Dan lalu ayat 21 apa itu? Ayat 21 apa? Nah, nanti kan Matius 17 ayat 20 dah. Yang ayat 21-nya nih sekarang. Ayat 21-nya apa? Jenis ini tidak dapat diusir. Nah, enggak, ya kecuali betul. dengan berdoa dan berpuasa. Iya. Jadi itu bicara apa itu? Usir roh. Jadi konteks usir setan. Usir Begitu loh. Iya kan usir roh jahat, dan itu kan usir setan. Ini ayat 19 itu coba. Kemudian murid-murid Yesus datang kepada dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya tak? Nah, untuk menjawab kenapa mereka tidak dapat mengusir setan itu, maka Yesus mengatakan, ya kalau kamu punya iman biji sesawi aja, kamu pindahkan gunung bisa loh, begitu kan? Nah, ya kenapa kamu tidak punya iman? Tidak bisa mengusir setan? Gitu. Ya kamu tidak Berarti punya Tuhan iman. Yesus yakin itu Gitu. gunungnya bisa pindah gitu katanya. Jadi, makanya saya bilang, itu gaya bahasa Tuhan Yesus, itu gaya bahasa sastra, kayak hiperbola. Untuk menekankan, kamu itu tidak punya iman, sekecil lain tidak punya. Nah gitu loh, maksudnya. Perumpamaan. Jangankan iman yang besar, kamu iman yang kecil aja tidak punya. Yang kecil aja cukup untuk melakukan hal yang mustahil. Misalnya apa? Ngusir setan. Gitu. Kalau kamu punya iman biji sesawi, kamu bisa ngusir setan. Asalnya gitu loh. Ya, kenapa tidak bisa? Kamu tidak percaya bahwa kuasa Tuhan. Begitu. Jadi itu gaya bahasa. Hiperbolaan itu dipakai lagi oleh Paulus di dalam ini. Gaya bahasa itu, kamu punya iman memindahkan gunung, tapi tanpa kasih. Tidak ada gunanya. Nah, jadi itu. Nah, kalau ditanya, Yesus bisa tidak memindahkan gunung? Ya bisa kalau Yesusnya, begitu. Tapi dia tidak pernah lakukan memindahkan gunung. Gitu kan. Tidak penting, begitu. Gitu. Jadi, problemnya di gaya bahasa. Oke, ada lagi? Kira-kira gitu pada dia. Gini. Sebenarnya gunung yang di sini bukan gunung fisik gitu ya. Mungkin gunung itu masalah kita gitu. Jadi kalau kita punya iman, kita bisa menyingkirkan masalah yang kita gitu. Secara penafsiran hermeneutik, kata gunung itu tidak bisa ditafsirkan itu masalah kita tak apa begitu loh. Karena konteksnya itu adalah ya tadi mengusir setan tak apa, dan cara Tuhan Yesus itu cara Tuhan Yesus menegur murid-murid begitu. Kalau
Yang dibutuhkan adalah ya kamu itu kan murid-murid kan, berarti kan ikut Tuhan Yesus toh. Jadi meskipun kamu itu ikut saya begitu kan berhari-hari, tapi kamu tuh tidak iman begitu, sekecilnya tidak punya mas kan begitu. Padahal apa? Padahal kamu ikut, itu kan katanya murid-murid, pakai kata murid-murid yang tanya kan. Nah itu cara itu begitu. Itulah Jadi masalahnya. bagi Kalau saya secara misalnya hermeneutik, Tuhan Yesus kan sering marahin muridnya gitu ya, tidak percaya gitu ya. iya memang Berarti muridnya itu pada tidak sering itu. percaya. Ya, contohnya kalau misalnya Simon Iya, Petrus jalan di air jawabannya itu ya, iya. tenggelamnya dia katanya ini orang kurang percaya. Jadi murid-murid Iya, memang. Begitu dia lihat kanan kiri ombak gede begitu kan. Nah, terus tegur apa lagi? Jadi apa ya? Murid-murid itu boleh dibilang kenyang loh dengan teguran begitu loh. iya, kayak Thomas juga. Nah, iya sama. Begitu. Jadi kenapa? Ya karena ya it's proses begitu. Jadi kalau seorang hamba Tuhan yang ingin meneladani Kristus, memuridkan jemaat, tidak berani tegur jemaat, ya itu lucu. Dan kedua, kalau yang orang mengaku dirinya murid tapi tidak mau ditegur, ya dia bukan murid, begitu loh. Ya lihat kehidupannya murid-murid itu berapa kali ditegur. Banyak ditegur. Itu bagian dari pemuritan. Menegur dan ditegur begitu. Pak, khotbahnya kok keras sih, menusuk. Nah, itu bagian dari pemuritan. Begitu. Kalau Anda murid ya terima begitu teguran itu misalnya. Nah, itulah. Jadi betul, jadi murid itu yang banyak itu teguri Tuhan Yesus berkali-kali. Iya. Karena kurang iman. Iya, jawabannya iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya termasuk kita juga ini kurang iman. Ah iya betul. Makanya perlu banyak ditegur kita itu, gitu kan? Semua dari kita, begitu. Tidak terkecuali saya juga, begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mau tanya apapun terserah aja, begitu. Oh boleh apa aja ya? Ini boleh menyimpang nggak? Boleh lah, boleh. Nyimbang boleh. Nah, mau tanya gini, ini kenapa pada saat Tuhan Yesus ngusir setan itu ya, terus setan itu mintanya ke babi-babi itu ya? Nah, Kenapa harus ke bayi? Kenapa nggak langsung aja keluar gitu? Terus korbankan babi itu 2000 babi itu kan masuk ke jurang. jawaban guyonnya gini kok Dedi. Saya tidak tahu dan saya tidak mau cari tahu. Kenapa? Kalau saya cari tahu, saya harus tanya setannya. Dan saya tidak mau ketemu mereka. Begitu. Jadi itu pilihan dia. Begitu. Tetapi yang menariknya, terus yang ketika babi-babi itu terus terjun ke jurang, babinya mati. Setannya kemana? Iya. Itu kan setelah masuk ke babi-babi, ya toh? Kan Ya, tetap sama aja kan? Setannya kan keluar lagi. Ngapain dia tinggal di bangkai begitu? Iya kan? Terus gunanya apa mereka ke babi itu? Gitu. Nah, saya menafsirkan begini. Setelah babi-babi mati, itu di ayat berapa sih itu? Itu kan di Gerasa itu ya. Coba, bentar. Markus 5. Ayat berapa itu? Yang namanya legion itu kan banyak begitu. Nah, Markus 5 ayat 1 sampai berapa itu? Yang legion itu kan? Mana yang babi? Nah, itu tuh. Ayat 16 tuh, ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan apa? Yang diceritakan tentang apa? Orang yang kerasukan setan dan apa itu? Tentang babi-babi itu, toh?
Ayat 16. Ayat 17-nya. Ayat 17-nya apa? Ayat 17-nya itu yang penting itu. Lalu mereka, orang-orang yang dengar cerita itu, lihat, itu ada orang kerasukan setan. Diusir sama Tuhan Yesus. Setannya masuk ke babi. Babinya terus nyemplung jurang, mati. Rugi dah gua 2000 babi. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Coba pandang dari sisi setan. Kenapa dia mau masuk ke babi? Supaya Tuhan Yesus disalahkan dan diusir dari tempat itu dan tidak bisa melayani. Tidak ada gunanya kok setan itu masuk ke babi. Tetapi setan itu mau menunjukkan kepada manusia-manusia yang serakah yang lebih menghargai babi daripada manusia. Untuk mengambil tindakan yang apa? Memperlihatkan hati mereka yang lebih suka materi daripada jiwa manusia. Satu orang boleh selamat dirasuki. Tapi banyak orang melakukan tindakan yang mementingkan bisnisnya daripada jiwa satu orang. Itu. Bagi saya begitu. Itu saya menafsir. Oke, ada lagi pertanyaan? Ketika bukan karena mereka dengar cerita bukan bersorak-sorai, malah. Ya, gimana? oh, yang tadi itu bukan karena ini setan-setan itu haus darah, bukan? Saya kira enggak ada ceritanya di situ soalnya. Begitu. Apa? Jadi saya tidak akan menafsir haus darah dan apa begitu. Ya mungkin bisa juga, tapi bagi saya terlalu sepele begitu kalau hanya bicara masalah haus darah begitu. Karena tidak diceritakan darahnya terus mati lemas begitu kan? Nah, tidak diceritakan darahnya habis apa enggak gitu kan? Itu kan nyemplung ke danau. Nyemplung ke danau mah enggak keluar darah kali. Ke jurang. Begitu. Ya jurang tapi ada danaunya tuh. Bentar. Nah, kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang ke danau. Jadi danaunya di jurang. Di bawah jurangnya itu ada danau dan mati lemas di dalamnya begitu. Jadi bagi saya sih kalau itu haus darah atau apa nggak tahu sih. Bagi saya saya nggak akan lari ke sana begitu karena menurut saya alasan itunya kok terlalu buat saya kok terlalu sepele meskipun itu barangkali memungkinkan gitu. Ya, soalnya di Alkitabnya kan nggak diterangin ya. Iya, nggak diterangin tapi yang diterangin kesimpulan yang pentingnya di situ. Mereka mendesak Yesus. Ya, oke. Thank you Pak Bayu. Oke, yang lain mau sesuai tema juga boleh begitu. Kira-kira jawab ya Pak Dedi ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup dalam doa. Minta Pak Har ya, Pak Har. Ya. Pak Har. Ya, Pak. Minta tutup dalam doa sekaligus doakan yang hari ini wedding anniversary. Tapi nggak bagi-bagi makanan, Pak. Ya, siap, Pak. Gitu. Ya, doakan Pak Jim sama Asia begitu. Supaya dikirimi juga kita masing-masing. Silakan Pak Har, silakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama khususnya mengenai iman yang kita yakini, yang kita hidupi, kita gumulkan, tetapi
mungkin banyak kami masih bertanya-tanya apa itu makna iman. Terima kasih Tuhan, malam hari ini melalui hamba-Mu, Engkau telah menyampaikan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin paham apa itu iman dan apa maknanya bagi kehidupan kita. Sehingga kita punya keteguhan, langkah kita untuk hidup di dalam iman kita, untuk semakin menekuni, semakin taat, dan lebih sungguh lagi untuk hidup di dalam iman. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, saat ini kami juga ingat untuk Bapak Pendeta Jim Patimahu dan Tasya yang tepat pada hari ini berulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan terus melingkupi keluarga ini, memimpin keluarga ini, dan memakai keluarga ini menjadi hamba-Mu yang lebih sungguh lagi untuk memimpin, untuk menuntun, untuk terus menyertai jemaat di GKM Kanaan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesatuan hati, kesatuan pikiran di dalam melayani jemaat-Mu di GKM Kanaan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan yang menyertai keluarga ini, sehingga damai sejahtera Tuhan melingkupi keluarga ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Har, terima kasih Pak Bayu. Thank you. Sorry, tadi ada telepon masuk, jadi mungkin keganggu. Oke. Minggu Ya. depan Selamat malam, terima kasih. belajar bagaimana bertumbuh di dalam iman. Oke, boleh